Ini adalah standar-standar atau unik-unik kompetensi yang Bapak nanti akan pelajari ya selama diklat, dan nanti akan dilakukan proses uji kompetensi dengan 8 unik kompetensi ini ya. Sehingga Bapak harap diperhatikan, harap dipahami bahwa harus Bapak memahami ya, minimal mengetahui unik-unik kompetensi yang nantinya Bapak akan pelajari, akan diikuti unik kompetensi. Oke, untuk persyaratan dasar dari kegiatan POM sendiri ya. Yang pertama adalah fotokopi KTP ya. Kalau KTP-nya hilang ya atau tercecer, bisa menggunakan kartu keluarga karena nanti akan diambil dari data nomor kependudukan ya. Karena saat ini semua untuk akreditasi ya, sertifikasi mengacu pada nomor induk kependudukan. Kemudian fotokopi paspor dan izin tinggal kerja dari imigrasi bagi warga negara asing ya, atau WNA, paspor dan izin tinggal kerja ya. Jadi bukan izin kunjungan ya, tapi harus ada izin tinggal kerja ya, yang didapatkan dari bagi yang WNA. Ini dalam bentuk tidak perlu disiapkan ya sesuai dengan formulir ini, namun semuanya kita siapkan dalam bentuk soft copy. Pengalaman kerja minimal 1 tahun sebagai pengawas operasional pertama, ya, dan melampirkan fotokopi sertifikat kompetensi dan atau kartu pengawas operasional atau KPO. Kalau Bapak ya, misalnya sertifikatnya nggak ada ya, atau tercecer, ya, Bapak bisa melampirkan kartu pengawas operasional atau KPO yang pernah diterbitkan ya, khususnya yang terbit sebelum 2016 ya, 2016 maksimal 2016 dulu ya, diterbitkan bukan BNSP, tetapi yang diterbitkan dari Minerba langsung, dan kita mendapatkan kartu KPO ya. Nah, ini salah satunya. Kalau misalnya sertifikatnya tidak ada, bisa melampirkan sertifikat KPO-nya, tapi kalau sertifikat kartu KPO-nya, kalau kartu KPO-nya cukup melampirkan sertifikat POP. Dan sertifikat POP ini harus masih aktif saat ini ya, jadi belum expire ya. Jadi sertifikat POP harus masih berlaku, belum expire sebelum mengikuti pelatihan atau uji kompetensi POM. Kemudian fotokopi sertifikat diklat pengawas media ya. Jadi nanti pada saat Bapak-bapak dan Ibu sudah mengikuti diklat, kami dari Prosi Akademi akan melampirkan atau menerbitkan sertifikat diklat ya, diklat POM. Nah, dokumen inilah nanti akan dijadikan sebagai salah satu dokumen dasar ya yang dilampirkan di dalam proses pengujian untuk uji kompetensi. Dan inilah yang nanti akan diverifikasi adalah sertifikat diklat Bapak dapatnya dari mana? Apakah dari lembaga akreditasi atau tidak? Ya, jadi nanti inilah bagian yang nanti akan dilakukan verifikasi oleh SDM ketika akan melakukan permintaan persetujuan mengikuti uji kompetensi. Ya. Yang ketujuh adalah pas foto ya, foto ukuran 3x4 yang nanti kami minta menggunakan latar belakang merah ya, kalau bisa berjas, berdasi ya. Jadi kami minta harapannya foto yang terbaik ya, karena nanti foto ini akan kita jadikan sebagai acuan untuk ditempel di sertifikat dan nanti akan ditempel di ID card-nya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau fotonya bagus ya, juga insya Allah hasilnya akan bagus ya. Jadi harap disiapkan foto yang latar belakang merah dan diusahakan sudah berdasi. Oke, yang kedelapan CP ya, CP ini yang masih aktif, yang update ya, CP yang update dan tersinergi dengan surat keterangan kerja ya, tersinergi dengan surat keterangan kerja untuk CP-nya ya. Oke, kemudian ada yang menanyakan apa bedanya surat keterangan poin 4 sama poin 5 ya.
Kalau yang poin 4 ya, surat keterangan pengalaman kerja yang diterbitkan dari HRD ya, ya nanti akan menjelaskan Bapak bekerja sejak tanggal bulan tahun berapa sampai sekarang gitu ya. Itu terkait dengan masa kerjanya Bapak. Nah, kemudian kalau yang nomor 5 ini yang menjelaskan Bapak sudah mengikuti POP itu sudah berapa lama kayak gitu Pak. Oke, kita masuk pada persyaratan portofolio. Yang pertama terkait dengan unit kompetensi eh, satu ya. Nanti kami juga akan kirim dokumen APL 1 dan APL 2. Pada unit kompetensi satu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional. Sini ada diminta 4 dokumen portofolio. Ada 4 dokumen portofolio. Ya. Bahwa Bapak, walaupun berada dalam satu perusahaan, ya, berada dalam satu departemen, bisa jadi dokumen portofolio Bapak nanti akan berbeda. Ya. Jadi, sekali lagi, walaupun Bapak berada dalam satu perusahaan, berada dalam satu departemen, bisa jadi dokumen portofolio Bapak nanti bisa berbeda. Tergantung jabatan dari Bapak ya untuk proses penyiapan portofolionya ya. Nah, di sini ada 4 dokumen portofolio. Yang pertama, SK jabatan, job desk, dan surat penugasan. Nah, maksudnya ini adalah ada 3 dokumen yang nanti akan dijadikan satu ya. Jadi untuk SK jabatan, job desk, dan surat penugasan training ini ya, ini nanti dijadikan dalam satu file ya. Jadi dibuat dalam file PDF ya. Dalam file PDF dijadikan satu file. Di dalamnya ada SK penunjukan ya, ada SK penangkatan atau SK jabatan. Kemudian ada job desk-nya Bapak ya sebagai jabatan apa, dan ada surat penugasan untuk pelatihan. Nah, surat penugasan ini di dalamnya nanti sudah ada tertera Bapak bekerja sejak kapan ya. Dari bekerja sejak misalnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian sampai sekarang kan gitu ya. Jabatannya apa, departemennya apa, seperti itu. Ini nanti akan datanya akan dari DHRD. Tapi Bapak harus memiliki data SK pengangkatan jabatan dan job desk. Job desk ini Bapak harus pahami, harus pelajari. Apa job desk-nya Bapak secara fungsional, apa job desk-nya Bapak secara struktural. Karena kadangkala asesor menanyakan juga terkait dengan KPI-nya Bapak ya. Jadi kalau di POM itu lebih banyak nanti akan ditanyakan terkait dengan KPI departemennya sama KPI personalnya ya. Jadi apa KPI personalnya Bapak dan apa KPI departemennya Bapak. Berapa targetnya dan berapa pencapaiannya. Nah, biasanya ini yang ditanyakan ya. Nah, termasuk terkait dengan KPI K3. Ya contoh misalnya untuk terkait dengan insiden lost time injury ya, targetnya atau objektifnya berapa, aktualnya berapa ya. Di sini nanti akan Bapak ditanya terkait dengan eh, tugas dan tanggung jawabnya Bapak. Kemudian di portofolio kedua ada laporan observer inspeksi ya. Jadi salah satu tugasnya Bapak di dalam job desk secara fungsional adalah melakukan inspeksi ulang atas hasil inspeksi yang sudah dilakukan oleh pejabat yang dibawanya Bapak. Contoh misalnya foreman ya atau group leader. Bapak harus mengambil dokumennya ya dari salah satu grup leadernya Bapak, kemudian Bapak melakukan oper inspeksi atau inspeksi ulang ya, atau soinya pengawas lapangan. Bapak lakukan inspeksi ulang dan dijadikan sebagai dokumen portofolio. Kemudian dokumen ketiga atau portofolio ketiga adalah Bapak membuat laporan program keselamatan pertambangan. Di sini Bapak bisa mengambil
program keselamatan pertambangan yang ada di site, atau Bapak mengambil program keselamatan pertambangan yang ada di departemen. Ya, biasanya program keselamatan pertambangan yang ada di site itu diturunkan ke program keselamatan pertambangan departemen. Ya, nah, jadi bisa jadi nanti yang departemen maintenance, departemen operasional, departemen HR atau finance ini berbeda dokumen. Ya, tergantung dari program turunan yang dibuat dari masing-masing departemen. Ya. Kemudian dokumen keempat adalah laporan pelaksanaan program keselamatan pertambangan atau eh, bukti implementasi ya dari program yang sudah dilakukan di atas. Ini contohnya seperti ini Pak ya. Jadi Bapak sebagai pengawas operasional nanti mengambil satu job desk-nya ini hanya contoh aja Pak. Tidak begitu terlihat ya, tapi nanti di perusahaan saya yakin ada. Ambil job desk-nya, lihat apa targetnya, apa KPI-nya, apa wewenangnya, ya apa tanggung jawabnya, ya dan lain-lain. Nah, ini dilihat dan nanti Bapak harus melampirkan satu ya dokumen untuk hal ini ya. Kemudian laporan inspeksi ya, Bapak bisa mengambil SOI yang sudah dilakukan oleh pengawas atau group leadernya Bapak. Bapak lakukan inspeksi ulang lagi, kemudian Bapak menandatangani di situ. Ya. Jadi Bapak mengambil dokumen yang sudah dilakukan inspeksi oleh pengawas, ya. Kemudian Bapak melakukan inspeksi ulang dan ditandatangani. Ya, Bapak sudah melakukan inspeksi ulang. Ya, dokumennya. Kemudian untuk program kerja, Bapak tadi bisa mengambil dari departemen atau bisa mengambil dari RKAB. Ya, nah, kalau Bapak mau ngambil di RKAB secara general, silahkan. Yang penting Bapak bisa menjelaskan. Ya, yang penting Bapak bisa menjelaskan. Kalau Bapak tidak bisa menjelaskan terkait dengan program keselamatan pertambangan yang ada di site atau di perusahaan, Bapak cukup mengambil program keselamatan pertambangannya yang ada di departemen. Contoh misalnya, agar tidak terjadi fatality, program keselamatan pertambangan apa yang Bapak akan lakukan? Ya, nah, jadi seperti itu. Lanjut pada unit kompetensi kedua, ya. Oke, unit kompetensi kedua terkait dengan pengelolaan keselamatan pertambangan. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya juga dengan yang di unit kompetensi satu tadi terkait dengan membuat laporan atau melaksanakan program keselamatan pertambangan ya. Nah, jadi ini adalah program kerja ya yang Bapak lampirkan terkait dengan apa sih KPI-nya Bapak terkait dengan keselamatan pertambangan ya, atau apa KPI departemen Bapak terkait dengan safety ya. Dari KPI ini Bapak buatkan program kerjanya ya. Kalau Bapak tidak ada program kerja departemen, bisa mengambil program kerja yang ada di site ya atau di HSE. Kemudian yang keenam adalah laporan mengkomunikasikan program keselamatan pertambangan ke seluruh tingkatan pekerja dan manajemen. Program yang Bapak buat, ya, program yang departemennya Bapak buat, bagaimana caranya menyampaikan kepada pekerja, ya, kepada karyawan dan juga ke manajemen. Contoh, kalau dilakukan dalam bentuk safety talk misalnya, gitu ya, kalau dilakukan dalam safety talk, ya berarti ada absensi safety talk-nya. Ya. Nah, jadi contoh kalau mengelola keselamatan pertambangan, ya kalau di RKAB ya itu ada namanya terkait dengan program keselamatan pertambangan apa saja, kemudian anggarannya berapa besar, ya, kemudian waktunya kapan akan dilakukan, ya. Kemudian ada programnya apa, itu biayanya Pak. Nah, di sini Bapak bisa mengambil juga evaluasinya ya. Jadi evaluasi yang dilakukan secara bulanan ya. Secara bulanan ada evaluasinya. Evaluasi site bisa diambil ya atau evaluasi terkait dengan departemennya Bapak bisa diambil. Contoh misalnya terkait dengan target pelaksanaan SOI. Bapak departemennya melakukan SOI berapa kali sebulan, pencapaiannya berapa kali ya. Jadi ini diambil dari laporan program keselamatan pertambangan.
Terus bagaimana sosialisasinya? Sosialisasinya bisa dilakukan melalui pertemuan K3, bisa dilakukan dengan ceramah, bisa dilakukan dengan presentasi, atau di papan informasi. Data-data ini atau bukti pelaksanaannya atau bukti portofolio yang Bapak bisa ambil, bisa mengambil dari absensi pertemuan atau notulen pertemuan yang membahas terkait dengan program sosialisasi keselamatan pertambangan ya atau sosialisasi program keselamatan pertambangan ya. Jadi di dalam unit kompetensi ini ada dua dokumen portofolio yang diminta, bukti program kerjanya, kemudian bukti sosialisasi program keselamatan pertambangannya. Bisa dalam bentuk notulen meeting, bisa dalam bentuk absensi safety talk ya. Tapi kalau Bapak sudah levelnya untuk POM, seharusnya sudah mengambil dan terlibat dalam notulen meeting seperti itu. Kita masuk pada unit kompetensi ketiga ya. Di sini menjelaskan terkait dengan pengelolaan lingkungan, perlindungan lingkungan pertambangan. Yang diminta di sini adalah laporan membuat program pengelolaan lingkungan pertambangan ya. Kemudian laporan mengkomunikasikan program pengelolaan lingkungan pertambangan, dan laporan melaksanakan program pengelolaan lingkungan pertambangan. Jadi ada 3 poin ya, programnya, bukti sosialisasinya, dan bukti implementasinya. Ya, oke. Ini contoh misalnya nih, programnya adalah ini, ya. Di sini adalah contoh program pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk di lokasi pertambangan mengenai pengelolaan kualitas air ya, pengelolaan udara dan lain-lain. Pak, bagaimana kalau yang di apa namanya di maintenance? Oh, bisa mengambil pengelolaan terkait dengan limbah B3 ya, misalkan atau terkait dengan pengelolaan B3-nya. Nah, intinya terkait dengan pengelolaan lingkungan pertambangan ya. Nah, jadi ada program yang Bapak buat, rencananya kapan, realisasinya kapan. Kemudian sosialisasinya sama, yang dibutuhkan adalah notulen meeting atau absensi safety talk atau absensi safety meeting ya atau yang lainnya. Bentuk dokumentasi yang Bapak buat atau Bapak siapkan sebagai bukti pelaksanaan sosialisasi. Seperti itu. Nah, kemudian kalau di dalam programnya ada namanya rencana ya, dan rencana ada realisasi. Nah, berarti ini sudah menjadi bagian dari program dan eh, implementasi ya atau program dan monitoring ya. Nah, jadi kalau ngambil di RKAB itu ada programnya rencana dan realisasi ya, kontrol. Unit keempat terkait dengan mengelola keadaan darurat pertambangan. Nah, ini mengelola keadaan darurat pertambangan. Untuk portofolionya, yang pertama adalah SOP keadaan darurat. Nah, Bapak tinggal nanti minta di Departemen SHE ya, SOP yang update. Tetapi SOP ini Bapak harus baca ya. Jadi di SOP itu nanti Bapak harus tanda tangani menyatakan bahwa saya telah membaca SOP ini ya. Jadi di SOP-nya ya nanti misalnya nih ditulis di sini saya sudah membaca dan memahami isi dari SOP ini. Kenapa harus kita minta membuat pernyataan dan menandatangani untuk memastikan bahwa Bapak benar sudah membaca SOP-nya. Ya, karena jangan sampai hanya melampirkan SOP-nya, begitu nanti ditanya oleh asesor terkait dengan SOP-nya, Bapak nggak paham. Ya, ya, jadi yang dikumpulkan di sini hanya mengambil SOP dari Departemen HSE, Bapak pelajari, Bapak baca, ya. Kalau ada yang nggak dipahami, tanyakan ke bagian HSE. Kemudian setelah dipahami, nanti Bapak tulis, ya, tanda tangan di bagian sini, ya, bagian sini aja nih, nggak apa-apa. Tulis di sini, saya ya sudah membaca dan memahami isi dari SOP-nya, udah tanda tangan, ya, kayak gitu. Clear. Oke. Kemudian eh, yang kedua adalah laporan melaksanakan program pencegahan keadaan darurat. Ya, dokumen ketiga adalah laporan melaksanakan pengelolaan kesiapsiagaan keadaan darurat.
Dokumen apa yang Bapak lampirkan dalam laporan melaksanakan program pencangkahan darurat? Boleh mengambil laporan drill emergency, ya. Jadi Bapak boleh mengambil laporan drill emergency atau mungkin mengambil eh, daftar tim emergency yang ada di departemennya Bapak, ya, atau daftar tim emergency yang ada di kantornya Bapak, ya. Jadi bisa dilakukan. Yang pasti Bapak besok menjelaskan terkait dengan pelaksanaan atau program pencegahan keadaan darurat di tempat kerja Bapak. Oh, kami Pak sudah punya SOP, kami sudah punya tim emergency, ya, kami sudah melatih tim emergency, kami sudah melakukan simulasi keadaan darurat, ya, kami sudah memasang rambu-rambu, ya, dan sudah memasang apa namanya tempat berkumpul darurat dan lain-lain. Nah, ini adalah bagian yang masuk dalam program pencegahan keadaan darurat. Nah, salah satunya Bapak nanti ambil ada degree emergency. Kemudian dokumen yang lain ya terkait dengan portofolio ke-12 laporan melaksanakan program kesiapsiagaan darurat, Bapak bisa mengambil laporan inspeksi dari fasilitas emergensi yang ada di tempatnya Bapak. Ya, checklist apa laporan inspeksi APAR, laporan inspeksi hidran misalnya, laporan inspeksi peralatan-peralatan lainnya. Atau evaluasi dari struktur organisasi tim emergensi ya, dari kebutuhannya berapa banyak, apakah sudah terpenuhi semuanya. Ya, itu bisa ditampilkan dalam portofolio nomor 12 ini, ya. Nah, jadi masing-masing ini ada portofolionya. Nomor 10 portofolionya SOP. Nomor 11 portofolionya adalah bisa drill emergency atau struktur organisasi tim emergency atau misalkan eh, kompetensi tim emergency. Nomor 12 adalah laporan inspeksi peralatan emergency, ya kayak gitu. Nah, jadi ini untuk persiapan portofolio di unit kompetensi keempat. Untuk unit kompetensi kelima, dokumen yang Bapak harus siapkan adalah SOP konservasi mineral dan batu bara. Ya, SOP ini nanti bisa diambil di bagian lingkungan atau Impiro ya. Nah, sama, Bapak buat lagi surat pernyataan ya, nulis pernyataan di depannya. Saya sudah membaca dan memahami isi SOP ini ya. Kemudian Bapak tanda tangan. Kemudian laporan mengkomunikasikan ya absensi atau notulen ya sosialisasi dari SOP ini. Kemudian laporan melaksanakan program konservasi mineral dan batu bara ya. Nah, kita lihat kalau di konservasi itu apa aja sih ya. Nah, ini pedoman pelaksanaan konservasi mineral dan batu bara pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara bagi pemegang IUP operasi, produksi dan lainnya. Ini adalah bagian-bagian yang dilakukan ya. Nah, dokumen ini bisa diambil di bagian engineering nantinya ya. Ini dokumennya. Contoh laporan triulang konservasi IUP. Jadi ini bisa diambil dari bagian engineering atau operation ya. Terus apa upaya pemanfaatannya ya untuk meminimalkan batuan buangan. Ini ada semua nih rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh teman-teman di engineering atau operation. Ya, dokumen ini nanti Bapak ambil di departemen operation. Oke? Oke, Pak. Terkait dengan unit kompetensi 5 mengenai konservasi mineral batu bara, Bapak tinggal ambil laporannya, dipelajari maksudnya seperti apa. Penjelasan dalam diklatnya nanti akan dibahas pada saat sesi diklat. Ada materi khusus nantinya. Tapi untuk penyiapan dokumen portofolio yang Bapak-Bapak harus siapkan adalah 3 dokumen ini untuk membackup kompetensi Bapak di bagian konservasi minerba. Oke, kita masuk pada unit kompetensi ke-6 mengenai kadar teknik pertambangan mineral dan batu bara. Dokumen portofolio 16 yang diminta adalah program perencanaan kaidah teknik pertambangan. Yang kedua adalah laporan mengkomunikasikan. Yang ketiga adalah laporan melaksanakan kaidah teknik pertambangan. Oke. Kita pahami dulu apa sih kaidah teknik pertambangan. Nah, ruang lingkup dari kaidah teknik pertambangan yaitu
membahas terkadang eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengujian alat pertambangan atau komisioning, pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan, pemasangan tanda batas, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, pengangkutan dan pengelolaan teknis pasca tambang. Nah, berarti kalau diminta di sini adalah program perencanaan kegiatan di pertambangan, berarti Bapak bisa menyesuaikan dengan departemennya Bapak. Kalau Bapak di bagian eksplorasi, berarti program terkait dengan eksplorasi, ya terkait dengan KPI-nya eksplorasi. Di eksplorasi itu apa KPI-nya? Kemudian di terkait dengan studi kelayakan, ya apa namanya program terkait dengan studi kelayakan. Konstruksi ya, kalau mau melakukan pembangunan konstruksi berarti program pembangunan konstruksinya ya. Berarti program desain pembangunan konstruksinya, sosialisasinya dan progresnya yang dilampirkan ya. Kemudian kalau yang terkait dengan peralatan pertambangan berarti bisa jadi teman-teman di maintenance adalah rencana servis unit atau alat pertambangan ya, rencana servis atau maintenance para alat pertambangan. Programnya ya sebagai program, kemudian sosialisasinya bagaimana mensosialisasikan ke mekanik dan operator, kemudian bukti implementasi adalah laporan servis maintenance ya seperti itu ya. Kemudian terkait dengan komunikasinya ini yang diambil dokumennya ya, apakah melalui meeting atau safety talk atau email ya untuk mensosialisasikan program di atas ya. Kemudian yang ketiga adalah laporan pelaksanaan atau implementasi. Oke, di sini ada yang tanyakan atau portofolio yang tahu udah semua jadi gitu. Ini kompetensi ketujuh mengenai pengelolaan usaha jasa pertambangan. Apakah Bapak semua di departemennya memiliki subkontraktor? Ada yang tidak punya subkontraktor? Semua sudah punya subkontraktor ya. Kalau kalau baru mau mengambil kontraktor gimana, Pak? Nah, dokumen yang diperlukan nanti adalah terkait dengan program pengawasan kegiatan usaha jasa. Ya, Pak, kami baru mau melakukan rekrutmen kontraktor. Berarti Bapak membutuhkan dokumen yang seperti ini nih. Rencana dan realisasi penggunaan jasa tambangan. Ya, nah, Bapak rencananya mau melakukan atau membuat kontrak ke siapa? Ya, jadi bisa jadi nanti kenapa mau dikontrakkan ya atau kegiatan apa saja yang mau dikontrakkan ya itu diidentifikasi. Nah, kalau sudah ada kontraktornya Bapak nanti membutuhkan daftar perusahaan jasa atau kontraktor ya. Kemudian laporan mengimplementasikannya bagaimana ya, terkait dengan usaha jasa untuk implementasinya bagaimana Bapak melakukan pengawasan terhadap kontraktor. Contoh misalnya nih, dilibatkan dalam safety meeting ya. Berarti Bapak mengambil notulen meeting dan absensi meeting yang ada di dalamnya kontraktor. Ya. Kemudian kalau dilakukan inspeksi di area subkontraktor berarti ada laporan SOI-nya ya, itu bisa dijadikan sebagai dokumen portofolio. Pak, bagaimana kami mengambil dokumen yang ada di sistem? Bisa di apa namanya di screenshot ya baru uh, dijadikan PDF. Oke, kemudian laporan mengimplementasikan ya bisa mengambil dari inspeksi yang dilakukan ke kontraktor, bisa dilakukan dengan melibatkan kontraktor dalam pertemuan, bisa mengikutkan misalnya hasil MCU-nya kontraktor harus dilakukan atau mungkin indaksannya kontraktor ya implementasi program. Kemudian dari evaluasi kontraktor. Nah, Bapak melakukan evaluasi kontraktor seberapa sering? Ya, misalnya 6 bulanan. 6 bulan itu kan evaluasi apakah kontraktor ini masih performan atau tidak, yang itu kan?
Nah, harus dilakukan itu Pak. Evaluasi performa kontraktor. Nah, ini biasanya dilakukan. Kalau nggak salah, paling kurang lebih punya kayak gini nih, kontraktor performance review. Nah, dilakukan apakah ini 6 bulanan, 3 bulanan, atau bulanan, itu tergantung di sistemnya Bapak. Apakah kontraktor ini masih bisa diperpanjang atau tidak? Bapak harus melampirkan salah satu dokumen portofolio yang evaluasinya seperti ini. Bisa Bapak melakukan evaluasi dengan konteks untuk review performance kontraktor, atau Bapak bisa melakukan laporan audit SMKP, ya salah satunya. Audit performance atau audit SMKP. Ini untuk dokumen portofolio di laporan melakukan evaluasi hasil pengawasan kegiatan usaha jasa. Kita masuk pada unit kompetensi ke-8. Nah, di unit kompetensi ke-8 ini, yang diminta adalah dokumen portofolio terkait dengan SNI, Standar Nasional Indonesia. Diminta Bapak mendownload salah satu SNI dan dilampirkan di dalam portofolionya Bapak. Yang tentunya SNI ini yang berkaitan dengan pekerjaan yang Bapak lakukan, teman. Ya, jadi yang berkaitan dengan pekerjaan yang Bapak lakukan. Kemudian laporan membuat standar pada kegiatan pertambangan. Di sini dokumen yang diminta adalah daftar prosedur yang ada di departemennya Bapak, prosedur apa saja. Ya, jadi nanti Bapak bisa melihat prosedur-prosedur yang ada, termasuk prosedur safety yang diimplementasikan di departemen Bapak itu prosedur apa saja sih yang ada, ya. Nah, itu daftarnya diambil, ya, daftarnya diambil, dijadikan portofolio nomor 23, ya. Kalau yang nomor 22 itu adalah Bapak mendownload SNI yang terkait dengan departemen pekerjaan di departemen Bapak. Kalau dokumen portofolio nomor 23 adalah standar, daftar standar departemen dan SHE yang ada di tempat kerjanya Bapak, yang ada di Pale. Yang ke-24 adalah laporan penerapan standar pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Nah, contoh misalnya nih, Bapak mendownload atau melampirkan SNI terkait dengan rambu-rambu di jalan area pertambangan, gitu ya. Nah, Bapak lampirkan SNI rambu-rambu di area jalan pertambangan. Oke. Kemudian Bapak mengambil lagi eh, daftar standar yang ada digunakan, ya, daftar SOP yang dari Departemen Safety, daftar SOP yang ada di departemennya Bapak, itulah nanti dijadikan sebagai dokumen portofolio berikutnya. Kemudian, tadi karena Bapak melampirkan dokumen SNI yang terkait dengan rambu-rambu atau terkait dengan jalan, Bapak bisa melampirkan foto atau dokumentasi, ya, implementasi dari SNI yang ada di tempat kerjanya Bapak. Ya, contoh misalnya terkait dengan rambu-rambu, diambil aja foto dengan jalan. Oh, ini adalah bukti dokumentasi yang Bapak nanti akan jelaskan bahwa Pak, standar rambu di tempat kerja kami itu adalah seperti ini, seperti ini. Ya, sudah sesuai dengan SNI yang sudah diberlakukan, nomor SNI nomor sekian. Nah, Bapak tinggal mengambil foto aja. Ya, yang pasti yang Bapak harus pahami adalah kembali di SNI ini Bapak harus baca. Ya, SNI-nya Bapak harus baca. Bapak buat pernyataan lagi di sini bahwa saya sudah membaca dan memahami SNI ini, tanda tangan, kayak gitu, ya. Jadi kalau Bapak sudah tanda tangan berarti Bapak sudah membaca SOP atau standar yang Bapak lampirkan di dalam dokumen portofolio Bapak. Oke, jadi sampai di unit kompetensi 8 ada yang ditanyakan? Clear? Ke-8 berarti ada sekitar 24 dokumen portofolio yang Bapak harus lampirkan, ya. 24 dokumen. Ya. Oke, semua dokumen ini, ke-24 dokumen ini Bapak harus beri nama file, ya. Jadi Bapak harus beri nama file sesuai dengan nama dokumen portofolio. Tetapi Bapak harus beri namanya Bapak di depan. Jadi nomor 1, ya, nomor 1 titik namanya Pak Baso misalnya nanti, ya, pagar, ya, kompeten apa namanya, nama portofolionya apa, ya.
Nah, ini kami minta ya, ini kami minta diberikan nama sama dengan seperti ini. Tujuannya agar ketika Bapak nanti akan melakukan penggantian dokumen portofolio, Bapak bisa langsung tahu, oh ini nomor portofolio nomor sekian nih yang harus saya ganti. Kayak gitu ya. Nanti Bapak tinggal siapkan. Semua dokumen portofolio ini Bapak siapkan dan semuanya harus diberi nama di bagian depannya, ya. Semua diberikan nama di bagian depan.